Singham, gue Eno Bening, and welcome back to surat kalian, dimana mail time. Ya, intinya itu. Kalian kirim surat, gue bacain suratnya. Suratnya pokoknya isinya tentang, ya, cerita kalian, pokoknya tulis tangan. Biasanya dikasih masalah hidup, atau guanya dikasih hadiah. Hadiahnya nggak wajib, yang penting suratnya bisa gue baca buat kalian, para Singham. Dan kali ini kita dapat surat yang cukup rapi dan cukup tebal nih. Penasaran, isinya apa? Panjang nih kayaknya nih. Bener dong? Ayo kita bacakan dulu. Untuk Eno Bening, halo Bang Eno, kenalin, gue Luis. Lah, nyanyang. Alasan gue bikin surat ini supaya bisa masuk konten lu. Betul, kenapa tidak? Dan juga supaya dapat nasihat dan saran dari lu Bang Eno, selaku lulusan filsafat dan punya banyak pengetahuan seperti psikologi. Gue usahakan tulisan gue sejelas mungkin biar bisa kebaca. Jadi maaf Bang kalau tulisan gue jelek. Kenapa orang-orang selalu kalau kirim surat ke gue, gak selalu sih, sebagian besar selalu bilang gitu, maaf kalau tulisan gue jelek. Tapi yang bener-bener jelek tulisannya gak minta maaf kalau tulisannya jelek. Pernah kita dapat itu dak? Yang kelakuan tulisan apaan ini? Spasinya lompat-lompat, huruf kecilnya berantakan, kagak ada minta maafnya. Pertama gue masih SMK kelas 3, SMK jurusan pemasaran. Wih, marketing. Dulu gue dapat video lu pertama kali dari bocah Facebooker yang menghina lu dengan sebutan elitis. Ya. Gue kagum sama pemikiran lu yang berani melawan norma sosial. Gue suka banget sama pemikiran lu yang kritis. Jujur, gue sedih karena Bang Eno gak seberani dulu. Tapi gak apa-apa, gue tahu kok ada main aman aja Bang Eno daripada kena urusan. Terima kasih telah paham. Ih, gue pengen terima kasih banget sama kalian yang paham masalah gini-ginian. Ih, thank you banget loh. Bingung juga gue mau ngapain, gak bisa bikin gambar. Jadi ini asli 100% surat-suratan keluh kesah gue. Hehe, ya udah, gue curhat aja. Siapa tahu dapat wahyu. Gak bisa dong lu curhat dapat wahyu. Mana ada gue ngasih wahyu. Jadi gini, gue itu paham kan lu Bang? Gampangnya gue mirip gue kan masih kelas 3 SMK, dikit lagi lulus Bang. Bingung gue, takut ke dunia kerja. Oh ya, by the way, gue suka belajar filsafat, terutama filsafat eksistensialisme dan para filsuf seperti Nietzsche, Sartre, dan juga pemikiran Sigmund Freud. Kedua, gue juga mau curhat tentang masalah percintaan. Jadi gini, pas SMP gue selalu suka ke suatu cewek. Gue deketin, lalu gue tembak. Alhasil gagal semua. Tapi dia punya mental sih untuk nembak pas SMP. Gue mana berani nembak SMP. Bukan 1 atau 2 kali, tapi banyak. Pas SMK gue gak pernah deketin cewek lagi. Alhasil gue Jonas abadi. Wah, jom. Temen gue bilang untuk move on, tetapi gak cocok ada itu. Mungkin gue terlalu nihilis. Gue pengen gitu punya pacar, itu dorongan secara psikologis atau gimana Bang Eno? Mohon maaf apabila bacotan gue mengganggu Bang Eno. Terserah mau dijadiin konten atau kagak. Bebas aja, takutnya viewersnya dikit. Bebas Bang Eno mau kasih saran apapun. Suruh cerita gue ini mau dikritik yang pedas sekalipun gak apa-apa Bang, kasih tahu aja. Terima kasih telah mendengarkan cerita gue. Salam kedamaian, semoga semua makhluk berbahagia. Amin. Semoga semua makhluk berbahagia. Dak, dia ngirim sesuatu lagi dak. Shinchan. Komik Shinchan. Anjir udah lama banget. Anjir udah lama. Cincin? Gak tahu gue apaan tuh. Cincin apaan nih? Wah, ada godamnya lu ya? Wah, ada godam lu, awas lu ya. Udah, cek dah ada godamnya enggak? Ih, gak ngerti gue. Terawang aja dulu. Coba. Baca-bacain dah. Disenterin dong sama dia. Dia sumpah lucu banget. Dak, cek godam, gak ngerti. Terus disenterin apa ya? Pakai senteran. Apaan sih? Fun fact, kalian tahu nggak kalau krayon Shinchan itu di buku dipanggilnya krayon, tapi kalau di kartun atau di anime di dubbing Indonesia dipanggilnya Shinchan. Namanya Nohara Shinosuke. Jadi nama keluarganya Nohara, Shinosuke nama dia. Jadi Shinchan. Tapi di sini krayon. Gokil udah baca Nietzsche, Schopenhauer dan lain-lain. In my opinion, kalau lu baca Nietzsche, harusnya lu paham bahwa nihilism dia itu adalah negatif nihilism. Negatif nihilism itu adalah orang yang paham dan sadar apa yang gue lakukan di dunia ini ya di dunia ini. Ya lu tahu lu hidup cuma sekali, jadi use it as well. Dimana dia selalu mencari sosok Ubermensch atau Superman, yang dimana manusia ya harus bisa membangun menjadi manusia super yang membangun, memanfaatkan hidupnya sebagai manusia pada masa itu. Tapi melihat umur lu dan bagaimana kondisi lu yang selalu ditolak cewek, gue paham banget kalau misalnya ini sulit. Gue nggak bisa bilang itu sebuah kebutuhan kebutuhan psikologis karena secara sosial lu melihat banyak orang pacaran, lu nonton film cewek sama cowok bermesraan, lu ngeliat kiri kanan orang pada pamer foto berduaan, dan wajar banget untuk lu merasa iri. Walaupun secara rasional lu bilang pacaran itu misalnya kayak gue dulu, gue juga bilang pacaran pasti buang-buang duit, tapi pengen untuk pacaran tetap ada dan itu sangat wajar. Jadi pacaran lah. Tapi saran gue kalau misalnya sekarang lu mau fokus jadi pacar dan lu udah tahu ditelok mulu sama cewek, lu mesti negosiasi sama diri lu
lu untuk menjadi orang yang bisa lebih baik sehingga nanti orang gampang untuk menerima lu. Nggak hanya untuk pacar, tapi untuk orang lain di luar sana. Misalnya perbaiki penampilan, perbaiki prestasi, perbaiki apapun yang lu bisa perbaiki. Karena seperti yang lu bilang, nggak rasional karena buang-buang duit gitu kan. Tapi pacaran butuh duit. Ya mau nggak mau lah ketika lu jemput cewek pakai mobil itu lebih membuat lu punya kesempatan besar untuk pacaran dan didekati gitu. Bukan karena cewek mata duitan atau suka mobil, ya sesimpel lu bisa kemana-mana gampang, lu bisa jemput gampang dibanding pakai motor. Kalau motor hujan susah, kalau di mobil hujan gak susah. Jadi bukan masalah ceweknya mata duitan apa enggak, tapi secara kemampuan untuk lebih banyak mana dia punya kesempatan mencoba, pasti yang punya mobil. Itu salah satu contoh kalau misalnya lu mau ngejar dari segi kemapanan. Mungkin juga dari segi prestasi. Ya lu tinggal naikin prestasi lu gitu. Sekarang siapa sih yang nggak mau pacaran sama kuda misalnya? Kalau misalnya dia punya prestasi gitu, pernah jadi astronot gitu kan, banggain nama Indonesia gitu. Orang-orang kenal dia, penasaran, orang pengen pacaran gitu. Anjir gua ngebayangin kuda pakai topengnya di itu astronot kagak muat, jadi itu lu ketekuk gitu. Begitulah, dan gue rasa ini adalah umur-umur yang pas untuk lu mencoba banyak hal baru di dalam hidup lu karena masih banyak kesempatan dan experience yang lu belum coba di hidup lu. Kalau misalnya tidak ada rasa hati ingin punya pacar, kehidupan lu akan datar-datar aja. Rasa ingin dan rasa curiosity lu terhadap baca-baca buku-buku yang keren-keren atau pemikiran filsuf yang keren-keren, itu karena ada rasa penasaran yang membuat hidup lu itu knock down and knock out. Bayangin kalau lu dulu nggak berhasil untuk punya kemampuan membaca, mungkin akan semakin datar lagi hidup lu, mungkin akan semakin tidak sepenasaran ini lu sama berbagai macam pemikiran. Why don't you use your time to discover more? It's free, it's on the internet. Wikipedia coba dari situ. Abis itu learn about so many things again. Jadi, negative nihilism. Because you know life is only once, then use it to the fullest. I hope ini juga bisa ngebantu dan jadi saran buat kalian semua yang pengen banget mencari makna hidup dan berpikir bahwa nihilism itu adalah tentang memandang masa depan yang buruk atau kayak gimana. No, there is negative nihilism yang lu tahu lu nggak bisa membaca masa depan. Lu tahu semua yang lu lakukan di dunia ini ya cuma ada di dunia ini. But then, let's do it. Thank you for the Crayon Shinchan comic. Siapa tadi namanya? Luis. Thank you Luis, gue harap ini bisa membantu hidup lo. At least let's fight this together Luis. And buat para singham juga, mungkin ini bisa membantu kalian. And let's fight this together. Demikian surat kalian pada episode kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa give a like and subscribe kalau kalian suka mau konten-konten kayak gini. Dan jangan lupa sebarin konten ini ke berbagai macam tongkrongan kalian yang skeptis mungkin, atau nihilis, atau supersentris dan aerodinamis. Dan jangan lupa juga untuk follow kami di sosial media, karena di sosial media kami ngapain dak? Memberikan tiang. Enggak, nyenterin godam. Kalau kalian mau kirim surat ke gua, kalian bisa kirim ke alamatnya di bawah. Nggak perlu ada hadiahnya, surat kayak gini aja cukup. Bisa ngobrol dan baca-baca. Siapa tahu gue bisa bantu. Walaupun gue bukan ahli, tapi gue akan jawab sebagaimana gue mampu menjawabnya dan tahu harus menjawabnya bagaimana. Sekali lagi, gue bukan ahli masalah mental, tapi kalau misalnya kalian butuh bantuan, please hubungi orang-orang yang ahli, jangan gua. Tapi kalau mau curhat-curhatan aja, it's okay. Kirim alamat di description box di bawah. Jangan kirim yang aneh-aneh. Kalau kirim yang aneh-aneh, lu siap-siap. Udah surat aja ya, nggak usah pakai hadiah-hadiahan. Kalau misalnya hadiah lu aneh-aneh yang berbahaya atau mengancam, jangan lah, udahlah. Gue tunggu surat-surat kalian singham, dan untuk kita semua apa dak? Stay clean and beli di SIM. Beli SIM, mau beli di SIM?